Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu perusahaan tambang paling menarik di Indonesia, PT Merdeka Copper Gold, atau yang kita kenal dengan kode saham MDKA. Ini bukan cuma cerita tentang menambang, tapi tentang bagaimana sebuah perusahaan bertransformasi secara cerdas untuk menjadi pemain utama di era transisi energi. Mari kita langsung mulai. Kita mulai dari kutipan langsung dari perusahaan itu sendiri. Mereka bilang tahun 2022 itu luar biasa. Nah, ini bukan sekedar basa-basi laporan tahunan loh, ini adalah sebuah sinyal, titik awal dari sebuah transformasi besar yang akan kita telusuri bersama. Pembahasan kita akan punya 6 babak utama. Kita akan lihat dulu peta kekuatannya, lalu menelusuri evolusi strategisnya, membedah aset dan mesin uangnya, melihat kondisi keuangannya, menimbang peluang dan risikonya, dan tentu saja kita akhiri dengan kesimpulan tesis investasinya. Oke, bagian pertama peta kekuatan pertambangan. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat MDKA ini jadi begitu besar dan diperhitungkan seperti sekarang? Nah, ini dia kuncinya, evolusi. MDKA ini bukan lagi perusahaan yang sama seperti saat pertama kali IPO. Mereka secara sadar bergeser dari yang tadinya hanya fokus pada emas, sekarang menjadi pemain utama di tembaga dan nikel. Kenapa? Karena inilah logam-logam masa depan, tulang punggung untuk baterai mobil listrik dan seluruh transisi energi global. Sekarang, untuk benar-benar paham visi besar mereka, kita perlu mundur sedikit dan melihat jejak perjalanan MDKA dari awal. Garis waktu ini menunjukkan semuanya dengan sangat jelas. Setelah IPO di 2015, mereka nggak diam saja. Mereka langsung bergerak agresif. Tahun 2018, akuisisi tembaga. Dan puncaknya, momen yang benar-benar mengubah permainan terjadi di tahun 2022. Saat itulah, mereka membentuk Merdeka Battery Materials dan terjun sepenuhnya ke bisnis nikel. Ini adalah langkah yang sangat-sangat strategis. Lantas apa saja mesin-mesin yang menggerakkan raksasa ini? Mari kita bongkar satu persatu aset inti yang menjadi sumber nilai MDKA. Jadi bisa dibilang MDKA ini berdiri di atas 3 pilar utama. Masing-masing dioperasikan oleh anak perusahaan yang punya fokus spesifik. Satu untuk emas, satu untuk tembaga, dan satu lagi yang jadi bintang baru yaitu nikel. Oke, kita mulai dari akarnya ya, tambang emas 7 Bukit. Ini adalah fondasi perusahaan, pabrik uang pertama mereka. Dengan produksi emas lebih dari 125.000 ons di tahun 2022 saja, tambang inilah yang memberikan arus kas stabil yang kemudian dipakai untuk ekspansi besar-besaran. Tapi, yang lebih luar biasa lagi, tepat di bawah tambang emas yang sedang beroperasi itu, tersimpan harta karun raksasa lainnya, proyek tembaga 7 Bukit. Ini adalah salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia yang belum ditambang. Potensinya untuk pertumbuhan di masa depan sangat-sangat besar. Dan kalau kita bicara skala, cadangan emasnya saja nggak main-main. Totalnya mencapai 8,8 juta ons. Angka ini lebih dari cukup untuk memastikan operasi tambang emas mereka bisa berjalan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Nah, ini dia langkah paling strategis dan paling menentukan dari MDKA, Merdeka Battery Materials. Jangan bayangkan ini cuma sekedar tambang nikel biasa. Pikirkan ini sebagai sebuah ekosistem lengkap. Dari menggali biji nikel, mengolahnya, sampai memproduksi bahan yang siap dipakai untuk baterai mobil listrik. Mereka mengontrol semuanya dari hulu ke hilir. Dan skalanya benar-benar kelas dunia. Tambang SCM mereka itu punya sumber daya yang setara dengan 13,8 juta ton nikel. Angka ini yang langsung melontarkan MDKA ke panggung nikel global, tepat di saat dunia sedang haus nikel untuk revolusi kendaraan listrik. Oke, kita sudah lihat betapa kuatnya aset dan operasi mereka. Tapi, bagaimana semua itu tercermin dalam laporan keuangan? Mari kita lihat angka-angkanya. Lihat saja pertumbuhan pendapatannya, benar-benar melesat. Dari 1,2 miliar dolar di tahun 2022, diproyeksikan melonjak jadi lebih dari 2,2 miliar dolar di 2024. Lompatan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari akuisisi strategis dan kontribusi bisnis nikel yang mulai terasa signifikan. Tentu saja, pendapatan yang meroket ini juga tercermin di neraca keuangan. Total aset mereka sekarang sudah tembus 5,2 miliar dolar. Ini menunjukkan betapa skala bisnis mereka sudah menjadi sangat besar sejalan dengan ekspansi yang mereka lakukan. Tentu, pertumbuhan besar butuh modal besar, dan seringkali itu berarti utang. Tapi MDKA punya rem pengaman. Ada aturan main yang jelas dari para pemberi pinjaman. Rasio utang bersih terhadap EBITDA nggak boleh lebih dari 5:1. Ini adalah jaring pengaman untuk menjaga kesehatan finansial mereka.
Oke, fondasinya sudah sangat kokoh. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana lagi pertumbuhan akan datang di masa depan? Dan apa saja tantangan yang harus mereka hadapi? Inilah jawaban untuk mesin pertumbuhan utama mereka. Strategi integrasi vertikal di bisnis nikel. Mereka tidak berhenti hanya di menambang biji. Biji itu diolah di smelter RKIF, lalu diolah lagi di konverter, sampai akhirnya menjadi bahan baku baterai bernilai tinggi di fasilitas HPAL. Dengan menguasai setiap langkah ini, mereka bisa memaksimalkan margin keuntungan. Jadi, kalau kita lihat prospeknya, ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada katalis yang sangat kuat. Ada proyek emas baru, yaitu proyek PANI, dan permintaan nikel dari industri mobil listrik yang terus tumbuh. Tapi di sisi lain, ada tantangan klasik industri ini, harga komoditas yang naik turun, dan juga ketidakpastian regulasi. Baik, setelah kita bedah semuanya, mulai dari aset, keuangan, peluang, hingga resikonya, mari kita rangkai semuanya menjadi sebuah tesis investasi yang utuh. Jadi, kesimpulannya, kasus investasi MDKA ini berdiri di atas 4 pilar yang sangat kokoh. Pertama, portofolio asetnya kelas dunia dan terdiversifikasi. Kedua, posisinya sangat strategis di logam-logam masa depan. Ketiga, mereka punya rekam jejak pertumbuhan yang sudah terbukti. Dan keempat, strategi integrasi vertikal mereka adalah jalan yang jelas menuju profitabilitas yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana strategi investasinya? Ini bisa mengarah pada pendekatan yang dikenal sebagai Growth at a Reasonable Price atau GARP. Artinya, sebagai investor, Anda melihat potensi pertumbuhan pendapatan yang luar biasa dari proyek-proyek masa depan mereka, sambil tetap memperhitungkan valuasi perusahaan saat ini, yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas yang fluktuatif. Ini adalah investasi untuk jangka panjang. Semua analisis ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Di tengah dunia yang sedang berlomba-lomba menuju dekarbonisasi, MDKA tidak hanya menjadi perusahaan tambang. Mereka sedang memposisikan diri untuk menjadi salah satu pemain kunci yang memungkinkan transisi energi hijau ini terjadi. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh mereka bisa melangkah?